Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi Kementerian Agama RI LPTK IAIN Ambon batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdullah SPDI. Saya guru SKI di MI Darussalam, Desa Bongas, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 250310874. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi penyebaran Islam di Tanah Jawa oleh Sunan Muria di kelas 6. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Sudah siap, Prof. Dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk pagi, siang, sore, siang, sore. Iya, terima kasih. Hari ini semuanya masuk? Aku akan absen dulu satu persatu. Abdul Wafar, Afan Nur Majid, Afif Fikri Al Farisi, Aji Purnomo, Alin, Bella Safira, Dian Novitasari, Ita Tasyatul Amni, Karunia, Mufid Fadli, Muhammad Faizul Fakih, Muhammad Zaki Maftuhan, Nur Konita, Restu Amalia,
Sani Rahayu Aulia, Hadirah. Septi Zaidatul Rohmah, Hadirah. Sofi Salsabila, Hadirah. Feliatul Astia. Hadirah. Anak-anak, hari kemarin kita telah mempelajari beberapa wali-wali yang ada di Indonesia, yaitu Sunan Derajat. Kali ini kita akan mempelajari tentang Sunan Mulia. Sunan Mulia itu siapa? Kita akan mengidentifikasi peran dan perjuangan Sunan Mulia dalam menyebarkan Islam. Terus menganalisis nilai-nilai keteladanan dari Sunan Mulia. Terus menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan dan presentasi tentang Sunan Mulia. Sebelum kita menginjak lebih lanjut biografi daripada Sunan Mulia, mari kita lihat video berikut ini. Sunan Muria. Sunan Muria merupakan wali termuda dari semua anggota Wali Songo. Beliau adalah putra tertua Sunan Kalijogo dari pernikahannya dengan Dewi Saroh. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Sahid. Ada pula yang mengatakan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Dewi Saroh adalah putri dari Syekh Maulana Ishak. Ibu dari Sunan Muria ini masih merupakan saudara dari Sunan Giri. Kemungkinan besar Dewi Saroh adalah saudara Sunan Giri namun berbeda ibu. Dan Sunan Muria sendiri lebih banyak beraktivitas di sekitar Gunung Muria, sebelah utara Demak. Beliau memilih hidup berdampingan dengan rakyat kebanyakan. Aktivitasnya di sekitar Gunung Muria inilah yang membuat Raden Umar Said kelak dikenal dengan nama Sunan Muria. Sebagai putra seorang anggota Wali Songo, Sunan Muria memulai pendidikannya dari Sunan Kalijogo. Sunan Muria mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat beserta kebudayaan yang dianutnya. Di masa Sunan Muria, masyarakat sebagian besar masih memeluk ajaran Hindu, Buddha, dan sebagian lainnya masih mengikuti ajaran animisme, dinamisme. Dalam sebuah cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Muria menjalani sebuah ritual yang disebut topongeli, yang maksudnya bertapa dengan cara menghanyutkan diri di sungai. Namun dalam konteks sekarang, yang dimaksud dengan topongeli lebih ke arah membaurnya diri ke dalam masyarakat tanpa harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Seorang pendakwah sudah seharusnya membaurkan diri ke dalam masyarakat, namun dengan upaya membuat mereka ke arah yang lebih baik. Seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria juga mempelajari kesenian wayang. Salah satu kesenian yang populer pada masa tersebut adalah wayang. Sunan Kalijogo sudah menggunakan wayang sebagai media berdakwah, sebagaimana halnya Sunan Bonang dan Sunan Giri. Selain belajar kepada Sunan Kalijogo, Sunan Muria juga belajar kepada Sunan Ngerang. Bersama dengan Sunan Kudus, Sunan Muria sempat menimba ilmu di pesantren Sunan Ngerang. Raden Umar Said mengawali dakwahnya di sekitar Gunung Muria. Di kemudian hari, Raden Umar Said lebih dikenal sebagai Sunan Muria. Sebuah masjid dan pesantren dibangun di puncak Gunung Muria sebagai pusat peribadatan sekaligus pusat pendidikan agama Islam. Mengacu kepada efektivitas cara berdakwah Sunan Kalijogo yang menggunakan media kesenian, Sunan Muria pun melakukan hal yang sama. Lakon Dewa Ruci, hasil gubahan Sunan Kalijogo, merupakan satu tema yang juga sering dimainkan oleh Sunan Muria. Selain lakon Dewa Ruci, Sunan Muria juga membawakan lakon lainnya hasil gubahan Sunan Kalijogo seperti Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, dan Semar Ambaran Cantur. Melalui kesenian wayang yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam, Sunan Muria menyampaikan pengetahuan yang berhubungan dengan tauhid. Media dakwah lainnya yang digunakan Sunan Muria adalah tembang-tembang Jawa. Sunan Muria dikenal sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis sinom dan kinanti. Sunan Muria, seperti anggota Wali Songo lainnya, banyak melakukan alkulturasi budaya. Berbagai kebiasaan lama tidak ditentang oleh Sunan Muria selama masih bisa disesuaikan dengan ajaran Islam.
Seperti halnya tradisi kenduri untuk orang yang meninggal, Sunan Muria memodifikasinya dengan mengisi bacaan-bacaan yang bersumber dari surat-surat di Al-Quran. Metode dakwah yang tidak memaksa dan penuh kebijaksanaan ini lambat laun membuat masyarakat di sekitar Muria mulai mengikuti ajaran Islam. Masyarakat pun mendalami ajaran Islam di pesantren Sunan Muria. Pendidikan di pesantren ini penting sebagai regenerasi dakwah agar terus berkelanjutan. Daerah di sekitar Gunung Muria pada awalnya bukanlah tempat yang aman. Kaki Gunung Muria penuh dengan para perampok, begal, dan pencuri yang bengis. Muria yang ketika itu masih merupakan pulau tersendiri dan terpisah dari Jawa sangat tepat dijadikan sarang persembunyian para penyamun. Sunan Muria terlebih dahulu harus menghadapi para perampok dan pencuri tersebut. Sebagai seorang pendakwah, Sunan Muria tentu saja berusaha membawa mereka keluar dari dunia kejahatan. Terdapat sebuah kisah tentang Kiai Mas Hudi yang sebelumnya adalah perampok dan sangat menentang kedatangan Sunan Muria. Pada akhirnya, Kiai Mas Hudi insyaf dan menjadi murid Sunan Muria. Dalam dakwahnya, Sunan Muria lebih banyak memusatkan perhatiannya kepada kalangan rakyat jelata. Hal inilah yang menyebabkan Sunan Muria terkesan menjauh dari pusat kekuasaan saat itu, yaitu Kesultanan Demak. Meskipun dalam beberapa kesempatan Sunan Muria berkunjung ke ibu kota kesultanan. Sunan Muria dengan tekun berdakwah dan menemui lapisan terbawah masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Muria terus mendekati masyarakat yang memiliki latar belakang beragam profesi. Sunan Muria memberikan beberapa jenis keterampilan kepada penduduk agar mereka bisa memiliki waktu luang untuk mempelajari agama Islam. Perjuangan dakwah Sunan Muria berhasil menyebarkan Islam dari Gunung Muria hingga sampai beberapa wilayah di sekitarnya. Meskipun terkesan menjauh dari pusat kekuasaan, Sunan Muria memiliki loyalitas kepada Kesultanan Demak. Wafatnya Sultan Trenggono yang kemudian digantikan oleh putranya Sunan Prawoto ternyata memicu ketegangan politik. Arya Penangsang, Adipati Jipang, menuntut tahta kesultanan karena merasa memiliki hak untuk berkuasa atas Demak. Sunan Muria menyatakan mendukung tahta kesultanan tetap berada pada garis keturunan Sultan Trenggono. Namun, Sunan Muria memilih tidak terlibat dalam aktivitas politik seiring memanasnya Demak dan Jipang. Beliau menjauhkan diri dari politik istana dan terus melanjutkan dakwahnya ke pelosok-pelosok wilayah yang belum tersentuh Islam. Hingga akhir hayatnya, Sunan Muria konsisten dalam dakwahnya di kalangan rakyat jelata. Sampai saat ini, belum ada catatan pasti mengenai tahun wafatnya Sunan Muria. Setelah tutup usia, beliau dimakamkan di kawasan puncak Gunung Muria. Itulah tampilan daripada kisah Sunan Muria. Setelah kalian mengamati video tentang Sunan Muria, saya akan membuat pertanyaan, nanti siapa yang bisa menjawab tunjuk. Jadi ini kan ada 3 kelompok ya, A, B, C atau 1, 2, 3. Kalian siap-siap dari mengamati video tadi, kalian bisa mencerna apakah ini yang pertama. Coba nanti siapa yang bisa menjawab ini silahkan tunjuk jari. Nama asli Sunan Muria itu siapa? Dong. Ya, coba berdiri, siapa? Ya, Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Tepuk tangan. Terus yang pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab lagi atau bisa menanggapi? Sebutkan 2 metode dakwah yang dilakukan Sunan Muria. Oh ya, silakan berdiri. Menggunakan wayang dan tembang macopat. Iya. Yang pertama menggunakan wayang, dan yang kedua adalah menggunakan tembang macopat. Tepuk tangan lagi. Ini harus yang laki-laki harus menjawab ini, jangan sampai kalah sama perempuan. Ini yang ketiga, sebutkan nama ayah Sunan Muria dan ibunya. Dan Dewi Sarah. Iya, berarti ayahnya bernama siapa? Ibunya
Dewi Sarah. Dewi Sarah, ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih sangat luar biasa ini. Nah, latar belakang kehidupan awal Sunan Muria. Nama aslinya siapa tadi? Raden Kumasari. Orang tuanya putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah. dan Dewi Sarah. Nah. Tahun lahirnya tahun berapa? 1450 Masehi. Ya. Silsilah turun dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Sunan Muria fokus pada masyarakat pedesaan. Lokasi dakwah lereng Gunung Muria, Kudus. Targetnya adalah para petani, Nelayan, pedagang kecil. Terus pendekatannya dengan apa? Pendekatannya sangat sederhana, mudah dimengerti sesuai adat lokal. Terus metode dakwah Sunan Muria akulturasi budaya. Nah, diantaranya seni tradisional, memanfaatkan gamelan dan wayang kulit, terus tembang macopat, mencipta sinom dan kinanti. Pasar malam mengadakan acara pasar malam Muria. Tradisi laut, pelaksanaan sedekah laut bagi nelayan. Ajaran Sunan Muria, tasawuf dan keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup maksudnya apa? Antara duniawi dan ukhrawi. Jadi keseimbangannya antara dunianya dapat, ukhrawinya dapat. Akhlak yang sangat mulia, itu kejujuran dan kerja keras. Toleransi menjaga persatuan umat. Jadi toleransinya. Karomah Sunan Muria, kisah-kisah yang melegenda. Jadi Sunan Muria itu memindahkan sumber air di tempat kering. Air di tempat kering bisa dipindahkan oleh Sunan Muria. Terus menyembuhkan penyakit dengan doa dan air Zam-Zam. Menghidupkan pohon yang mati. Terus makam Sunan Muria pusat ziarah yang ramai. Lokasinya di Desa Solo, Gunung Muria, Kudus. Peziarah ribuan pengunjung setiap tahun. Sangat banyak peminatnya, ingin mendapatkan berkah. Terus makna simbol penghormatan dan keberkahan. Terus peninggalan Sunan Muria, warisan budaya Islam. Masjid Sunan Muria, arsitektur khas Jawa kuno. Terus tradisi Muria dilestarikan hingga kini. Terus nilai luhur, inspirasi generasi baru. Lah, itulah pemaparan tentang Sunan Muria. Mari anak-anak siswa untuk menyusun laporan hasil investigasi yang telah kita lampaui. Lah setelah itu nanti anak-anak untuk mempresentasikan di atas atau di depan satu kelompok, perwakilannya satu anak atau dua anak. Paham?
Pertama nanti ditulis nama kelompoknya. Kelompoknya siapa saja. Ini kelompok 1 anggotanya berapa ditulis. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Oke, anak-anak, sudah selesai? Sudah siap mempresentasikan di depan? Kalau sudah, saya persilakan dari kelompok 1 untuk memaparkan dan mempresentasikan di depan. Diperhatikan yang lain, coba di Laporan hasil investigasi kelompok Sunan Muria, sudut jejak dakwah Sunan Muria di tanah Jawa. Kami dari kelompok 1 kelas 6, anggota Nia Restu Bella Feli Amni. 1. Latar belakang Sunan Muria adalah salah satu dari 9 wali songo yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia dikenal dengan metode dakwah yang dibijakan, memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. 2. Tujuan investigasi mengetahui sejarah kebudayaan kehidupan Sunan Muria, memahami metode dakwah Sunan Muria, peninggalan dalam pengaruhan terhadap masyarakat Jawa. 3. Metode investigasi studi lingkar dari buku dan artikel sejarah, observasi media visual atau video dokumen, hasil investigasi. Nama asli Raden Umar Said, ayah Sunan Kalijaga, ibu Dewi Sara atau putri Sunan Ampel. Lokasi dakwah daerah Pegunungan Muria, wilayah Kudus dan sekitarnya. Metode dakwah menggunakan seni tradisional atau wayang dan lambang mencapai perbedaan budaya dan adat, mengerjakan Islam melalui pertanian dan perdagangan. Peninggalan makam Sunan Muria di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Masjid Muria, cerita rakyat dan kesenian daerah. Kesimpulan, Sunan Muria merupakan sosok ulama yang berhasil menyebarkan Islam dengan cara damai dan bijaksana. Ia tidak memaksa, melainkan menyisakan nilai-nilai Islam dalam
tradisi lokal sehingga mudah diterima masyarakat. Syarat nilai toleransi dan peradaban budaya yang diterapkan Sunan Muria dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sosial saat ini. Generasi muda perlu mengenal tokoh-tokoh Islam Nusantara sebagai bagian dari sejarah bangsa. Ya, kelompok 2 silakan untuk memaparkan dan mempresentasikan di depan. Laporan hasil investigasi menggunakan poster. Kami dari kelompok 2, anggota Vita Safety Nita Sofi Sani. Nama asli Raden Umar Said. Anak dari Sunan Kalijaga, wilayah dakwah Gunung Muria Kudus. Ciri dakwah lewat seni dan budaya, mengajarkan Islam lewat kehidupan sehari-hari, pendekatan damai dan persuasif. Peninggalan penting, makam di Gunung Muria, Masjid Sunan Muria, warisan budaya Islam Jawa. Islam tidak hanya diajarkan tetapi juga dihidupkan dalam budaya dan keseharian. Ya, kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan. Laporan hasil investigasi kelompok Sunan Muria. Judul jejak dakwah Sunan Muria di Tanah Jawa. Kelompok 3, kelas 6, anggota Afif Afar Fakih Fadli Gopar Aji. Isi utama, nama asli Raden Umar Said. Anak dari Sunan Kalijaga, wilayah dakwah Gunung Muria Kudus. Lewat seni dan budaya, mengajarkan Islam lewat kehidupan sehari-hari, pendekatan damai dan persuasif. Peninggalan penting, makam di Gunung Muria, Masjid Sunan Muria, warisan budaya Islam Jawa. Setelah mempelajari tentang Sunan Muria, menyadari bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia tidak selalu dilakukan dengan kekerasan, tapi bisa dengan cara yang damai, kreatif, dan penuh kebijaksanaan. Sunan Muria mengajarkan Islam melalui budaya lokal seperti kesenian, lagu tradisional, dan kegiatan sehari-hari, menunjukkan bahwa dakwah bisa disampaikan dengan menghargai kearifan lokal sehingga masyarakat dapat menerima ajaran agama dengan terbuka. Sikap beliau yang sabar menghargai tradisi serta pandai beradaptasi menjadi teladan bagi kita semua, khususnya dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat yang beragama di Sunan Muria. Saya belajar bahwa agama bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita untuk rukun menghormati orang lain dan memberi bagi sesuatu. Ya, misalnya. Ya, presentasinya sangat luar. Kalian sudah memahami
dari dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria. Jadi ada hikmah dari kisah Sunan Muria, adalah keteladanan dalam dakwah. Yang pertama, semangat dakwah tanpa patang mundur, ya, tanpa kenal lelah. Selalu dakwah dimanapun adalah tanpa kenal lelah, adalah Sunan Muria. Yang kedua, pendekatan bijaksana, adaptif, dan menghormati budaya. Dan yang ketiga adalah ketulusan dalam beribadah. Terus kesimpulan, Sunan Muria tokoh penyebar Islam yang inspiratif. Sunan Muria adalah wali songo penting dalam Islam Jawa. Kisah dan ajarannya menginspirasi Muslim untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita sebagai, khususnya anak-anak, sebagai generasi di masa datang, mudah-mudahan kalian semua untuk bisa meniru apa yang telah diajarkan oleh Sunan Muria. Pelajaran untuk materi kali ini tentang Sunan Muria kiranya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.